Biasanya pas gue yang gambar suka ada yang datang. Karena ada yang tahu kan, oh gue yang ngegambar nih. Ada yang datang bisa kayak gambar aku juga dong, bisa gitu. Atau kalau ngomong ada. Ternyata aku baru tahu ya di dunia yang mungkin di dunia beda dunianya dia ada yang narsis juga ya. malah mostly ya yang datang ke gue itu biasanya kita lagi penelusuran misalnya ke tempat yang angker gitu ya. Di situ misalnya ada korban pemerkosaan lah, ada korban kecelakaan gitu. Mereka itu yang dilihat sama teman-teman gue yang indigo itu yang berdarah-berdarah. Tapi kalau datang ngasih ke gue wujudnya bagus. Karena dia tahu mau digambar. Gue itu dimulai keindigoan gue itu gue suka astral projection. Halo guys, welcome back to Curiga, curhat bareng Renaga. Balik lagi sama gue Renaga Tahir yang bakal setia mendengarkan curahan hati isi dari para bintang tamu gue. Oke, hari ini tuh gue pengen cerita-cerita horor, tapi pengalaman gue minim dan gue juga sedikit-sedikit takut dengan hal-hal yang berbau goib. Tapi gue penasaran. Dan gue punya teman yang ahli dalam bidang ini. Dan dia juga bisa menggambarkan sosok-sosok yang goib-goib gitu. Sebelum itu, saksikan dulu video berikut ini. Sekarang gue udah bareng sama Bang Tomku. Apa kabar Bang? Luar biasa. Aduh. Yes gitu kan? Enggak, itu ya. Iya gitu. Apa kabar Bang? Baik luar biasa. Wih, kesibukannya apa aja nih sekarang nih? Sekarang lagi sibuk kerja aja. Lebih sibuk. Kerja apa nih? Gue sebenarnya kerja di social media agency gitu. Oh, sosial mungkin lebih orang digital agency sih. Digital agency. Keren. Oh ya Bang. Jadi kita langsung aja nih ya ke pertanyaannya. Sebenarnya gue juga penasaran nih. Kalau nggak salah tuh lu tuh ahli menggambar hantu ya? Atau apa hobi bukan? Spirit illustrator mungkin ya sebutannya gitu ya. Spirit illustrator. Jadi penggambar spirit gitu. Oh, tapi sih bilang ahli juga nggak ahli amat sih. Cuman berpengalaman aja mungkin ya. Pengalamannya udah cukup lah gitu. Mungkin untuk orang-orang awam yang kayak gua gitu, gua nggak ngerti, mungkin lu bakal bilang ahlinya sih. Karena kan gua nggak ngerti gitu. Oke. Itu emang ceritanya tuh gimana sih pertamanya lu bisa sampai kayak bukan terjun ya, lebih kayak lu memilih di bisa gambar-gambar kayak gitu-gitu gitu, sosok-sosok spiritual. Supranatural, spiritual. Sebenarnya kalau misalnya dari ngegambar, gue base-nya tuh memang gue seneng gambar. Dari kecil tuh gue seneng gambar. Dan kebetulan ternyata gue tuh anak, bisa dibilang mereka bilangnya indigo gitu kan. Oh iya, indigo. Iya kan? Jadi kan kayak bisa ngelihat sosok-sosok yang mungkin gak dilihat sama orang-orang pada umumnya gitu. Nah terus akhirnya gue tuangkan berupa gambar gitu. Jadi sebenarnya udah dari kecil sih. Dari kecil tuh gue suka randomly tiba-tiba ngambil kanvas, ngambil cat, terus tiba-tiba gue ngegambar aja gitu. Maksudnya tapi lu sadar? Sadar. Cuman tiba-tiba lu pengen ngegambar gitu. Iya. Dan itu sosok itu atau emang yang gambar-gambar lain gitu, pengen gambar apa, rumah atau apa enggak? Ya gue banyak sih gambar-gambar yang biasa-biasa pun banyak. Cuman kan kita kali ngomongin tentang yang spirit ya. Nah tiba-tiba datang biasanya. Biasa kayak tiba-tiba ada yang datang ngasih lihat wujudnya, terus kok gue dapat dorongan kayak harus gambar. Akhirnya udah digambar. Oh, jadi bukan dia ngomong kayak atau ada berinteraksi sama dia kayak gambar gua. Indian gitu. Akhir-akhirnya begitu. Cuman kan ini gue cerita dari awalnya gitu ya. Awalnya gue biasa random gitu kan, gambar dapat datang gambar apa gue gambar. Sampai akhirnya gue terjun ke dunia mistis gitu ya. Dunia mistis. Bikin konten-konten yang dulu konten-konten mistis gitu. Dan gue ditunjuk sebagai jadi kayak spirit illustratornya, di mana kita sama tim tuh pergi penelusuran ke satu tempat-tempat angker atau yang tempat-tempat terbengkalai. Ada beberapa orang misalnya mungkin ada yang memang bidangnya tuh jagonya tuh buat berkomunikasi.
Oh, Nah, ada tapi yang komunikasi ada yang komunikasinya lancar banget gitu Ngobrol kan. gitu, Ngobrol. Karena kan Wow. indigo itu macam-macam tuh, skillnya beda-beda. Nah, kalau gue waktu itu cuman yang ya udah gue cuman ngeliatin sama biasanya gue yang ngegambarin gitu sosoknya. Oh. Biar ya penonton pada tahu bentuknya kayak gimana. Oh, bentuknya seperti apa? Jadi Iya. emang tiba-tiba pengen gambar aja gitu ya kan, Iya. langsung ada sosoknya gimana. Oke. Nah, lu tuh ngegambarnya emang yang serem-serem aja atau emang yang bisa ngeliat, kan ada mungkin ya, gua nggak tahu, gua nggak bisa lihat. Cuma ada nggak sih yang dia nggak serem juga gitu? Banyak. Yang maksudnya wujudnya biasa. Banyak. Kayak kita. Banyak. Ya, ada. Ada. Malah mostly ya yang datang ke gue itu biasanya kita lagi penelusuran misalnya ke tempat yang angker gitu ya. Di situ misalnya ada korban pemerkosaan lah, ada korban kecelakaan gitu. Mereka itu yang dilihat sama teman-teman gue yang indigo itu yang berdarah-berdarah. Tapi kalau datang ngasih lihat ke gue wujudnya bagus. Karena dia tahu mau digambar. Dia ngasih lihat ke gue wujudnya yang lagi dalam keadaan bukan keadaan yang lagi berdarah-darah gitu. Sorry, bukannya bukan bercanda gimana. Cuma penasaran. Maksudnya dia juga pengen tampil bagus gitu. Yes. Untuk kayak Untuk digambar, dia udah ngizinin nih untuk digambar. Terus dia langsung ngewujudin yang bagus. Iya. Cantik. Cantik, Cewek cowok. Cewek. Nah, untuk yang kayak gitu tuh cewek cowoknya tuh maksudnya ada juga. Ya kelihatan Yang bentuknya kuntilanak. kita. Tapi sebenarnya nih kalau di dunia sana tuh sebenarnya kayak ya udah genderless sebenarnya. Mereka itu udah nggak ada ya cewek cowok gitu ya, lebih genderless. Oh. Tapi ya karena kita udah bisa membedakan nih bentuk cewek sama cowok, atau biasa kita ngerasainnya lebih ke energi. Energinya gentle atau feminim. Oh, masa sih? Ya. Oh, energi mungkin dia feminimnya kelihatan dari. Enggak, berasa aja. berasa aja. Berasa lebih energinya. Ini energinya kok feminim ya Oh, gitu. tapi untuk mungkin yang peka, langsung bisa yang sensitif. Okay. Jadi kita bisa ngebedainnya tuh based on dari energi. Ada yang bentuknya kayak misalnya kayak cewek gitu ya. Tapi ternyata energinya cowok gitu. Bisa juga. Kalau ngegambar hantu itu biasanya waktu lu lagi ngapain? Misalkan ada yang nongol kah gitu, atau yang pas nongol atau dianya diem di situ, oh udah tahu nih lu minta dianya minta digambar sama lu gitu, apa gimana? Bener sih kayak gitu. Tapi kan kadang ada yang disengaja. Itu kan saat kayak misalnya gue lagi penelusuran, lagi konten kan mau nggak mau gue memang harus menggambar mereka kan. Tapi dengan ada izin dulu, misalnya izin ini sosoknya mau digambar apa enggak gitu. Kalau misalnya boleh ya kita gambar, kalau enggak ya nggak akan digambar. Ada juga yang memang datang. Misalnya gue pas lagi, gue kan ngegambarin juga ada kayak buka art commission kan. Art commission tuh kayak gimana? Art commission tuh jadi gue bikin namanya ketempelan Tomku. Nah, ketempelan Tomku itu jadi kayak ada orang sebenarnya awalnya tuh iseng, gue mau bikinnya cuma art doang gitu. Jadi kayak misalnya lu kirim foto, di foto itu gue bakal gambarin sosok hantu. Di situ di foto, dari foto itu gitu. Oh. Awalnya cuma berupa art. Gue cuman ya udah art, gue nggak mau ada kayak apa ya, nggak mau menerawang. Gue nggak mau nerawang, gue nggak mau gambar sosok asli. Tapi nggak bisa semua ngegambar sosok asli. Jadi dari situ mulai viral, mulai banyak yang pada ikutan gitu. Ya mau nggak mau kan gue jadi itu sengaja juga dong. Jadi gue nerawang dari foto. Biasanya pas gue yang gambar suka ada yang datang. Karena ada yang tahu kan, gue yang ngegambar nih. Ada yang datang bisa kayak gambar aku juga dong, bisa gitu. Atau kalau ngomong ada. Ternyata aku baru tahu di dunia yang mungkin di dunia beda dunianya dia ada yang narsis juga ya. Mereka bisa dibilang kayak lumayan ngikutin perkembangan zaman loh. Misalnya kayak kita bisa bikin konten gini, yang nonton ada gitu. Ada yang nonton ini kayak kita lagi syuting gini kan ditontonin juga gitu. Karena udah ngomongin masalah mereka gitu. Deg-degan sih di sini. Enggak aman kok tapi. Tapi aman ya. Dia enggak. Jadi kadang mereka itu juga pengen eksis. Kadang kan misalnya kayak pengen diceritain juga tentang mereka, sosok mereka. Tapi makanya biasa yang datang kalau yang datang minta diceritain kayak begitu, biasa sosok-sosoknya masih sosok-sosok yang receh bisa dibilangnya. Nah, itu dia. Gue bingung. Itu maksudnya sosok yang receh sama yang misalkan yang enggak gitu. Itu bedanya apa tuh? Karena maksudnya baru meletek gitu. Kalau yang enggak tuh biasanya malah mereka tuh nggak mau sosoknya diketahuin. Biasanya kayak misalnya memang sosok asli ya, mereka tuh entitas asli. Jadi kita kalau ngomongin spirit itu bukan berarti yang cuma hantu-hantu doang, enggak. Luas banget. Misalnya kayak bisa yang kayak energinya kita bisa bilang itu kayak dewa, ada yang bisa dibilang kayak Bisma. Yang maksudnya macam-macam gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita ke tempat, apalagi ke alam ya, di alam itu banyak entitas-entitas yang bentuknya aneh-aneh. Tapi mereka tuh bukan hantu. Jadi mereka tuh entitas asli yang memang tercipta sosoknya seperti itu gitu. Tapi kita karena manusia nggak paham, kita ngomong semua itu hantu aja dibilangnya gitu. Padahal bukan. Padahal emang diciptainnya langsung dia sosoknya seperti itu. Memang sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan juga, cuman beda dimensi. Memang bukan manusia aja. Bentukannya beda. Beda-beda macam-macam. Contoh mungkin bentukannya ada. Contohnya, gue pernah ngeliat yang dari foto nih ya, dari foto yang gue terawang itu ada yang ikutan ketempelan Tomku. Itu ada kayak bentuknya kayak perempuan, tapi kayak cacing, tapi gede banget. Raksasa gitu.
Cacing. Kayak cacing. Lu tahu ini gak sih? Ular kali ya? Jabba the Hutt, tau gak sih? Waduh, Jabba the Tahu Hutt. ya Star Wars ada tuh yang kayak bentuk kayak cacing gitu. Waduh, gua Nggak tahu ya. Bentuknya kayak cacing, cuman kepalanya bentuk kayak kepala orang. Tapi nggak jelas bentukannya. Apa emang bentuk kepala gitu? Bentuk kepala tapi dari badan cacing. Oh. Macam-macam. Ada yang bentuknya kayak binatang-binatang, misalnya kayak kepalanya anjing gitu ya, badannya Mungkin orang. yang suka dibilang kayak misalkan anjing jadi-jadian atau kucing jadi atau apalah jadi-jadian. Banyak yang gitu. bentuk kayak gitu. Tapi ada yang entitas asli, ada yang palsu, ada juga yang siluman. Oh, beda-beda ya. Beda-beda, gitu. sangat luas banget. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kayak gue bilang kayak pemahaman gue tentang spirit, dunia supranatural udah jago pun belum gitu, karena gue aja setiap kali ngerjain ketempelan Tom Cruise suka amaze sendiri karena menemukan banyak sosok yang kayak ini kok aneh ya gitu. Kok beda Ini gitu. kok gue belum pernah lihat yang bentuk kayak begini Nah, gitu. kalau misalkan lu ngeliatin di ini ya, di foto kan. Itu lu harus izin juga apa udah Izin. nggak usah? Izin. Maksudnya di fotonya izin. Jadi gini, saat gue mau bikin foto kan biasa biar sekalian teman-teman tahu juga gitu ya sistem gimana gue nerawang. Jadi ada yang request ke gue, Kak gambarin dong dalam foto ini gue mau gambar 3 sosok spirit gitu. Nah saat gue terawang gue bakal kayak buka slot gitu loh. Gue kasih spot 3 spot buat 3 makhluk yang muncul segera gitu. Jadi yang udah pasti yang muncul itu yang udah ngasih izin mau digambar. Mereka langsung kasih lihat. Jadi jebret gitu. Emang kayak nih gue kasih spot tuh di sini. Yang ngizinin untuk gue gambar lu datang deh gitu. Iya, ceritanya. lebih mirip kayak gitu. Ya, kayak gitu. kira-kira gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Makanya kan suka banyak orang yang kayak, Kak gambarin sosok penjaga saya dong gitu. Dengan ngasih foto berharap sosok penjaganya lah yang kegambar. Nggak gitu, biasa sosok penjaga malah nggak mau digambar. Mereka nggak mau digambar. Biasa mereka tuh harus kayak ibarat gini lo, kalau lu jadi kayak spy agent gitu ya, identitas lu kan harus dirahasiain banget. Oh iya, kan? benar. Misinya nggak boleh ketahuan dia siapa. Mission Impossible gitu lah ya kan. Semua harus ditutupin banget gitu. Jadi biasa penjaga itu nggak akan mau ngasih lihat. Kebetulan juga lu emang suka hal yang berbau horor atau karena emang lu membuat diri lu menjadi karakter yang suka horor gitu? Atau emang dari dulu? Dari Gimana dulu. ngejelasinnya gitu? Iya, dari dulu gue memang suka horor karena memang emang dari kecil kan memang udah begini gitu ya. Jadi kayak udah ketemu sama dunia horor itu malah ngerasa kayak kok gue tertarik ya gitu. Kayak gue pernah denial. ngedenial? Denial banget. Apalagi kan kayak misalnya misalnya gue aktif di gereja gitu ya. Di gereja kan kayak ngebahas tentang beginian kan kayaknya enggak banget gitu. Apalagi kayak misalnya jadi kayak kita kayak dibilang kayak jangan percaya sama setan lagi gini. Ya gue ngeliat langsung gitu gimana gitu kan. Iya sih benar juga sih kalau untuk yang bisa melihat ya, kalau lu ngomong nggak boleh jangan percaya hantu ya gue ngelihat. Ya gimana iya kan. Maksudnya gue juga nggak bisa maksain dia percaya kan karena dia nggak berdiri di sepatu gue gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gue suka jadi tertarik sama dunia supranatural spiritual itu memang natural aja gitu, memang karena begitu. Nah udah deh, pertanyaan lagi, ada satu lagi yang gue penasaran banget dari dulu. Hantu itu sebenarnya bisa ngebunuh kita nggak sih? Atau kayak kan ada kalau kita takut sama setan karena sosoknya aja. Tapi kalau misalkan takutnya karena ada ini terus dibunuh terus apa? Cuma karena kayak di film-film gitu ya, dia nusuk kayak pisau gitu ya. Atau dianya yang gimana ada bisa? Sebenarnya kalau yang ngebunuh itu bukan hantu sih. Jadi bukan ngebunuh secara langsung ya. Mereka kalau yang udah sampai ngebunuh, udah yang maksudnya ujung-ujungnya orang bikin terbunuh gitu ya, itu biasanya udah sosoknya udah yang lebih ke demon. Dengan cara mereka ngebunuh itu ngebisik. Biasa kalau lu udah ada depresi, udah ada mental health, masuk tuh. Udah iya, dia ngebisik langsung loncat. Gue pernah loh. Gue udah pernah disuruh loncat loh. Dari asrama lantai 8. Waktu itu pokoknya lagi ada masalah lah. Lagi ada masalah. Gue lagi ada masalah, lagi down banget. Itu waktu kuliah di Cina gitu. Gue udah kayak ngerasa kayak di dunia ini gak ada yang sayang sama gue. Udah dibisikin terus tuh. Udah lu loncat dari sini gitu. Ntar malam jam segini loncat gitu. Iya, gitu, ya. Kalau gue jujur gue pernah kayak gitu karena cinta malah bukan ini. Waduh, jadi kayak berarti cintanya bener. Iya, jadi tuh gue kecintaan banget sama nih cewek. Wah, cinta jadi itu membunuh. setelah dia pergi tuh gue udah galau aja itu sampai kayak gue bilang aduh gue bunuh diri deh. Nah itu mulanya itu bisa ada sempat beberapa masalah-masalah yang di luar ya, selain cewek juga ada sebenarnya. Cuman karena ini gue lagi ada masalah ini, terus nih cewek ninggalin gue bingung kan mau cerita sama siapa. Gue nggak mungkin cerita sama nyokap bokap kan karena masalah gue nya gini apa segala macam. Itu sempat, makanya nih kenapa gue ditato di sini tuh karena ada itu banyak bekas. Karena bekas-bekasnya sebenarnya. Nah itu dia sebenarnya itu udah mulai. Jadi kan kayak mereka itu kan lebih ngincer kayak misalnya lu saat lu lagi down, udah pasti lah terlepas maksudnya alasan lu patah hati apapun itu gitu. Itu kan pasti kan lu lagi down banget. Itu tuh mudah banget dibisikin untuk buat bikin yang sesuatu yang bad gitu, buat bikin lu mati lah atau apa. Tapi itu bukan hantu ya yang bisikin kayak gitu. Cuman demon aja maksudnya, emang yang memang pengen lu mati aja. Iya, pengen gue mati gitu. Itu
Oh gokil. Mereka butuh Jadi darah. kayak ada berpikiran kayak udah gue akhirin hidup gue, jadi gue punya masalah, gue banyak masalah, gue anak yang bermasalah gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya dibisikin sebenarnya. Iya, bisikin Di sebenarnya. otak kayak Karena kadang kita juga, ngerasa ya kita udah nggak punya, kita lagi nggak di frekuensinya ketuhanan gitu. Misalnya kita nggak ada frekuensinya Tuhan, jadi mereka tuh bisa masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi, misalnya lu saat itu lu bisa kayak baca doa, misal lu berzikir atau apa gitu ya, itu kan pasti kan lu lagi di frekuensinya Tuhan, itu nggak kayak gitu nggak akan muncul. Gitu. Iya sebenarnya ada juga sih waktu pas gue sempat punya masalah, terus ada kepikiran ke sana, terus akhirnya ya udah kalau misalkan agama gue ya udah gue sholat lah. Iya. Nah itu kan Jadi masuk dari ke situ tuh frekuensi kayak, Tuhan kan. lebih kayak para gue tuh langsung tiba-tiba gue langsung nangis kejar gue nggak ngerti lah kayak gitu-gitu. Oke, balik lagi nih. Lu sebagai spirit illustrator, apa namanya? Bener-bener ya spirit illustrator. Gue tuh susah sih ngomong orang Sunda ya kalau ngomong. Sarua tuh orangnya Sunda dah. Bener Iya, kan di Bogor. Oh iya, masa di Bogor juga. Di Bogor Sunda langsung keluar ya. Iya, Sunda keluar ya. Bercanda. Oke. Lu sebagai spirit illustrator, itu kira-kira udah berapa kali menggambar hantu-hantu di koleksi lu? Lebih dari 500 sosok. Lebih dari 500 sosok. Maksudnya dari perjalanan dari kapan tuh? Misalkan Dari tahun 2021 mulai. berarti, Oh, 2021. 2021 Itu gua benar-benar mulai. Berarti dari 2021 sampai Sekarang lah ya. Sekarang itu udah 500 lebih. 500 lebih. 1000 mungkin? Ya mungkin lah kalau misalnya gue gambar terus. Gila, gokil banget lu nggak? Nah, pertanyaan gue, lu nggak capek? Capek. Gambarnya berapa lama? Gambar mah yang buat teman-teman Dels TV ya, mereka bisa ngelihat waktu ngelihat langsung. Gue ngegambar tapi nggak nyampe 10 menit. Cepet banget kok itu. Kalau misal sosoknya udah dapet, gambarnya cepet banget. Karena gue biasa ngegambar itu kalau udah dapet sosoknya nih ya, sosoknya udah dapet, izinnya udah dapet, gue ngegambar tangan kayak gerak sendiri. Udah langsung. Oh, jadi untuk gambar yang dianya tuh terkadang tangan lo gini sendiri. Iya, dia yang sosoknya dia gitu. Iya, ngegerakin ke, misalnya kayak kadang aja gue mata gue bisa seliwar gitu ya. Misalnya gue ngeliatnya ini sosoknya cewek nih, gue pikir kayak kelihatannya kayak kuntilanak gitu, tapi pas digambar ternyata bukan kuntilanak tapi cewek pakai kebaya misalnya gitu. Oh, tapi lu ngeliatnya kayak selewat gitu. Lu ngeliatnya kuntilanak, tapi saat lu gambar lu pas Iya, ternyata bukan gitu, ternyata orang pakai kebaya gitu. Oh, jadi kadang ngegambar pun lu nggak sadar. Jadi maksudnya, ya, pokoknya kalau saat ngegambar tuh gue juga otak gue nggak boleh apa ya, nggak boleh nentuin dulu, nggak boleh fixin itu. Jadi kayak itu gue nggak harus kosong, harus kosong dulu. Gue nggak boleh ada ide, nggak boleh ada imajinasi, nggak boleh, itu harus kosong. jadi kalau pas udah ngeliat dah itu kuntilanak, saat lu gambar aja udah. Iya, gambar. Kosong, bener-bener udah ngikutin ini aja gambar. Kadang bener-bener sampai gue nggak bisa ngedetect gitu ya. Kadang suka ada yang ngirim foto nih, gue nggak kedetek apa-apa, udah tangan gue suruh gerak sendiri, baru keluar. Oh, Gitu. gokil ya. Kok tangan gue kalau suruh gambarnya begitu-begitu dong. Mak keluar. Tahu. Biasanya kalau anak-anak kecil gambar di sini apa sih? Oke. Tapi lu kalau misalkan nih lu ngegambar punya ritual dulu nggak? Kayak misalkan nih lu mau gambar itu gak ada ritual yang lu mesti sambil ngasih inilah, ada yang suka ngasih rokok gitu, ngerti gak sih? Kayak ada yang sambil bakar rokok terus apa gitu. Itu Tergantung, makanya dia juga balik lagi. Oh, tadi juga lu nanya bakal capek apa enggak ya? Itu capek karena itu nguras energi. Gambar itu energi. Makanya nih, tapi tergantung juga, itu balik lagi nih yang lu gambar ini sosok-sosok receh apa sosok-sosok berat. kalau yang berat itu energi lu Wah, kuras berat banget. itu yang kayak lu gambar satu gambarnya langsung lemes gitu. Karena ke energi keambil gitu kan. Tapi kalau yang receh-receh mah ya enggak, biasa aja gitu. Oh, ternyata ada yang receh ya. Ya receh maksudnya kayak model bisa bilang maksudnya kayak kuntilanak gitu-gitu receh. Itu yang ya udah santai gitu. Ya santai aja, nggak terlalu. Tapi ya kalau ngegambar dalam sehari gambar mereka 20 ya capek juga. Iya sih. Kalau ritualnya sebenarnya ritual itu tergantung juga nih. Kalau misalnya kayak kita lagi penelusuran misalnya, itu biasanya pasti ada izin dulu ya. Atau meditasi diam gini nggak ada? Nggak perlu. Atau emang lu langsung aja diam terus udah dapat izin gitu? Iya bisa bentuknya kayak begitu. Gokil, Tapi kalau di rumah nih, kalau misalnya gue udah misalnya yang order ke gue ada banyak gitu ya, gue biasa nyalain dupa sih. Gue nyalain dupa dulu. Dupa tuh ya, dupa itu sebenarnya buat cleansing sih, dupa cleansing. Tapi seenggaknya itu lebih jadi kayak offering buat mereka. Jadi mereka tuh yang saat digambar pun maksudnya mereka kayak ibarat gini lah, nih gue kasih goceng ya gitu. Jadi kayak gue kasih nih sesuatu deh biar lu mau nurutin apa yang gue mau. Iya, maksudnya kita biar sama-sama inilah enak walaupun udah dikasih izin. Simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, bukan terus itu yang kalau misalnya dia rada berat ya lu hionya 3 misalnya gitu. Oh, nah iya nih pertanyaan gue, kalau misalkan dupa kan itu lebih kayak berbau-bau kan. Maksudnya kayak gitu. Nah, mereka tuh seneng karena itu makanannya kah, atau emang dia dikasih kayak
apa gitu? Sebenarnya kalau yang gua dapat ya, karena kan kalau misalnya orang-orang ada yang mikirnya saat lu ngasih dupa itu jadi makanan buat mereka. Tapi sebenarnya enggak. Kalau yang gua rasain itu adalah saat gua pakai pasang dupa, sebenarnya gua naruh doa. Mereka tuh butuh doa, mereka tuh butuh energi, mereka tuh butuh didoain. Oh, didoain, maksudnya kita ngedoain si sosok tersebut, ngedoain kalau biar ya udah. Biar mereka juga tetap di alam sana juga tenang. Di sana itu mereka juga bisa bahagia. Oh, kayak gitu tuh ada. Bisa bisa. kalau yang bisa belum nyebrang bisa nyebrang gitu, biar bisa lancar lah gitu. Oh, jadi mereka juga ada tantangannya sendiri ya, maksudnya ada kayak ngerasain sedih. Ada, ya kan dia mereka itu kan bakal repeat terus kan kalau yang misalnya dia mengalami misalnya dia meninggalnya amit-amit ya. Bunuh diri gitu ya, itu kan dia bakal ngulang lagi terus si memori kayak diulang-ulang terus gitu, terus nggak berhenti gitu sampai akhirnya dia bisa sampai nyebrang. Jadi ya tugasnya kita ada, makanya ada beberapa orang yang punya misi buat nyebrangin arwah. Nyebrangin arwah biar mereka bisa nyebrang ke dunia yang lebih baik. Nah, waduh, gila jauh banget ya. Itu malah gue juga di luar Nurul itu. Jadi kayak gue mau katanya suruh nyebrang, lewatin apa? Nyebrang ke dimensi yang lebih baik. Oh, dari itu dunia ini. Dari lu caranya gimana? Iniin arwah apa tadi? Nyebrangin arwah sebutannya. Oh, itu lu ngebantuin dia untuk dia bisa nyebrang. Iya. Itu ada orang lagi yang punya memang panggilannya ya, misinya buat nyebrangin arwah. Wah, gokil. Beberapa teman gue ada yang bisa kayak gitu soalnya memang panggilannya buat nyebrangin arwah. Dan emang lu punya teman-teman yang maksudnya sama seperti lu gitu? Banyak. Itu karena konten atau? Karena ya awalnya gara-gara gue bikin konten akhirnya ketemu nih sama akhirnya ketemu ya, akhirnya ketemu kan, terus kayak tiap orang tuh punya kelebihan sendiri lah, punya skill-skillnya sendiri-sendiri. Oh, jadi ntar dia nanya, lu bisanya kayak gimana? Gue bisanya gini. Akhirnya bisa kerja sama juga tuh. Betul, jadi lebih kayak gitu akhirnya Indian kayak. Oh, keren juga sih. Bukan komunitas tapi ya. Apa komunitas? Enggak belum jadi komunitas sih. Lebih kayak masih kenal-kenal gitu doang. Oke. Nambah wawasan ya. Nambah wawasan bener. Oke, nih ada lagi nih. Kan katanya lu suka kalau gambar-gambar kayak gitu kan dia datang nih. Nah, lu pernah nggak sih digangguin sosok itu ketika lu ngegambar atau kira-kira sampai lu digangguin? Wah, pernah. Berhari-hari gitu. Pernah. Wow. Maksudnya diganggu karena dia nggak mau atau karena emang gimana? Emang ininya jahat. Satu, memang ini jahat, energinya kuat, dan energinya tuh dia entah kenapa kayak pengen ganggu aja. Jadi tapi biasanya yang sosok-sosok ini adalah memang kitanya pas lagi penelusuran, kita datang ke satu tempat. Kan itu sebenarnya juga kayak kita datang ke sana juga rada nggak sopan gitu ya. Iya, nggak sopan sih, main masuk aja. Datang walaupun kita tetap izin, tapi kayak nggak sopan aja gitu. So kayak lu siapa sih gitu tiba-tiba datang terus kayak gambarin gue. Minta izin lagi sama gue mau gambarin, kenapa, keperluan lu apa kayak gitu-gitu. Nah, ada yang kayak misalnya lupa keputus koneksinya. Itu waktu awal-awal gue mulai baru pertama kali terjun ke dunia bikin konten horor itu tuh gue pergi, kita penelusuran di Bandung, ada satu tempat wisata itu yang udah terbengkalai. Dulunya itu ada tempat berenang kayak gitulah, mungkin tahu, usah disebutin lah. Pokoknya ini lumayan terkenal. Nah, gitu, pernah terkenal, kita ada bikin konten di sana. Dari jalan gue udah dapat sosoknya ini. Jadi belum nyampe sana pun ya, baru di jalan itu gue udah langsung dapat. Nah, anehnya gitu, gue tuh ada skill bisa ngeliat duluan dari sebelum ketemu, gue udah lihat duluan. Sebelum nyampe udah dapat duluan gitu. Oh, berarti tadi lu misalnya berangkat dari rumah nih, itu kesini udah tahu bakal ini dan udah tahu. Udah lihat yang di sini juga. Oh, jadi emang udah berinteraksi dan udah ada dapat izin belum sih dari sini? Dia nggak mau nih gambarnya di sini. Oh, gitu. Dia bilang nanti gambar yang di luar aja dia bilang. Oh, oke. Nah, terus kan belum beres ceritanya. Oh iya, ayo lanjut. Nah, terus waktu di sana itu ada sosok yang bentuknya tuh ular. Ke cewek tapi kepala cewek. Kepala ular. Iya, itu biasanya suka ada di film-film juga kan? Iya, tapi itu beda. Badannya ular, pokoknya galak banget lah, ini kayak ratu ular gitu. Terus pokoknya singkat cerita kita pulang, itu sampai malam tuh gue setiap kali merem, gue kayak ketarik balik ke tempat itu lagi, ketarik lagi ke tempat sana. Sama si ular itu ditarik lagi. Jadi maksudnya ini bukan ragal ya, maksudnya apa ya? Gue juga bilang jadi kayak pikiran gue kayak ke situ terus. Jadi setiap kali merem, tampang dia lagi muncul. Jadi ternyata itu belum diputus koneksinya. Oh, jadi jadi wifi gue belum dimatiin gitu. Oh, hubungannya belum diputusin lah ya. Iya, jadi kayaknya harus di disconnect dulu misalnya kayak gitu. Oh, IC kayak Bluetooth maksudnya. Iya, mirip kayak gitu. Cuman kalau Bluetooth mah kan kalau udah jauh tiba-tiba putus sendiri. Ya ada kan? Juga yang kayak anak kecil. Waktu itu gue anak kecil, dia ngikut dari kita waktu penelusuran di Cianjur, ini anak mukanya rata. Dia pokoknya kita tuh sampai mau penelusuran malam itu nggak bisa. Kita pulang ke hotel itu ngikut. Dia awalnya mau masuk ke gue.
udah mau masuk ke gue. Nah, iya itu kesurupan tuh beneran ada. Bener, cuman kalau dia nggak bisa masuk sih. Jadi cuman baru sebatas kayak baru masuk baru ngedeket, nggak bisa masuk tapi akhirnya nempel. Gue di sini ada tato nih, ada tato forgive. Wah itu sepanjang di hotel tiba-tiba pas setiap kali ngomongin tuh anak ini gue panas kayak kebakar tatonya. Panas banget. Oh jadi lu ngerasain itu. Ngerasain gitu, sampai kayak wah gitu. ini ngikut nih si ini nih gitu. Walaupun lu bisa seperti itu, tapi lu juga pernah merasa digangguin. Oh ya? gangguin. Karena mungkin awal-awal terjun kali ya. Iya masih awal-awal terjun Jadi juga. masih belum paham. Akhirnya kalau udah kesini-sini mah nggak digangguin karena emang lu udah tahu step by stepnya kan. Karena kalau udah makin kesini gue lebih kayak apa ya, lebih menjaga, saling menghormati sih. Gue lebih menghormati, menghargai mereka juga gitu. Izinnya gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau digambar, nggak akan gue gambar. Gitu. Oke. Kan kayak misalnya lu udah punya kelebihan kayak gini nih. Maksudnya bisa melihat, bisa apa. Lu pernah ngerasa risih gak sih dengan kelebihan lu ini? Maksudnya kayak lu sebenarnya kayak nggak mau lihat dia nih, tiba-tiba muncul gitu. Iya. Pernah ngerasa risih Waktu awal-awal ya. Untuk awal-awal. Jadi kan untuk awal-awal nggak bisa kontrol kan. Apalagi kayak misal gue tiba-tiba. Jadi gue itu dimulai keindiguan gue itu, gue suka astral projection. Projection. Yang kayak film Insidious yang keluar dari badan masuk ke dimensi lain. Oh iya. Itu sangat ganggu banget sama gue. Soalnya kadang yang gue nggak bisa pulang. Kadang suka yang bisa kayak 1 hari itu di dimensi itu nggak bisa balik gitu. Tunggu. Maksudnya lu pernah merasakan raga lu nih misalnya di sini. Iya. Terus lu pindah ke dimensi lain, tapi badan lu masih di sini kan? Gitu. Iya. Nah, badan lu tuh gimana? Maksudnya lu diem? Tidur, gitu biasa dalam keadaan tidur. Bisa seharian dong kalau lu nggak bisa pulang. Beda. Nah, di sana seharian, di sini paling baru sejam. Oh. Beda waktu, timeline waktunya beda. Tapi lu kayak mimpi nggak? Mirip kayak mimpi tapi beda. Tapi ini benar-benar merasa nyata gitu. Nyata banget, capeknya berasa, itu semuanya berasa. Oh, jadi kalau ngompol tuh kadang beneran ini ya. Itu ngimpi. Itu ngimpi deh. Enggak, gue kira kan tidur kan suka ada kecil gini tiba-tiba basah bangun gitu kan. Cuma maksudnya ini beneran nih kayak lu kalau misalkan contoh lu di situ kepentok atau lu kena pukul atau apa itu tuh lu ngerasain sakit tuh bener sakit sampai biru nggak gitu nggak? Lah di sana enggak lah, kan di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Lu diem aja? Biasanya waktu awal-awal baru bisa kayak bisa gue bilang tembus ke sana. Biasa nggak bisa ngapa-ngapain. Biasa cuman kayak lu kayak nggak bisa gerak bahkan. Cuman bisa kayak nengok kiri kanan doang. Jadi kayak harus nunggu aja gitu. Ini gue di mana tapi? Biasa tempat nggak berubah. Biasa tempat berubah. Tempat yang kita masuk itu nggak akan berubah. Yang berubah itu saat lu keluar pintu. Bro. Misalnya gue sekarang gue tidur nih misalnya gini ya. Dan gue astral. Di sini tuh kalian tuh tetap ada. Tapi semua diem. Semuanya diam. Terus warnanya jadi kayak abu-abu. Agak turun dikit. Terus nggak ada suara sama sekali. Even kayak suara AC itu nggak ada. Semua kayak lu kayak budek. Teng gitu yang budek banget gitu. Nggak ada suara sama sekali. Nah yang dibedain. Terus kalau bisa gue keluar dari pintu, itu tiba-tiba bukan ke ruang tamu tapi bisa tiba-tiba nyampe Ancol misalnya gitu. Tiba-tiba nyampe mana? Itu udah makanya kudu hati-hati saat astral itu. Lu kalau misalnya nggak bisa balik, nggak tahu kemana deh udah lu itu nyasar. Lah lu tuh pernah nggak bisa balik gitu? Terus baliknya gimana, telepon kan? Pernah. Nah, tapi kan untungnya karena kalau misalnya orang-orang yang kayak gue ini udah ada sosok penjaga kan, yang bawa balik dia, sosok yang jaga yang mau bantu balik. Kalau nggak ada yang jaga lu bisa lost. Dan lu nggak pulang, udah lu. Iya, udah nggak tahu bisa badan lu bisa ya. Orang banyak yang koma kan, banyak yang itunya hilang atau kemana rohnya. Terus meninggal gitu. Bisa diisi sama yang lain sih. Ada yang ngisi. Ya kayak Insidious. Raganya kosong yang ngisi yang lain. Tapi kalau misalnya ada sampai terlalu lama yang itu nggak balik. Yang diculik-culik gitu anak-anaknya kan ada yang setan yang nyulikin si anaknya. Terus yang diisi tuh dia begini jalannya aneh gitu. Iya. Oh mungkin yang sakit jiwa gitu kali ya? Banyak kan ada juga yang kayak gitu. Ya sakit jiwa ada yang kayak gitu berarti kan? Kayak dia diam gini. Ini jiwanya sebenarnya gone. Wow. Nah kosong. Itu dia di alam sana udah termasuk mati atau emang dia diem aja di situ selamanya? Gak bisa balik biasanya, lost gitu. Kayak udah diem aja di situ. Iya. Selama berapa? Udah kalau lu lost udah selamanya lu di situ. Ya kalau misalnya ada yang bisa nolongin, misalnya bisa tiba-tiba ada yang nolongin. Gitu. Bisa balik mungkin bisa gitu. Kasihan sih. Tapi bisa juga ya karena memang ada kesepakatan. Biasanya ada orang yang misalnya kayak pasang-pasang pakai macam-macam lah ya, maksudnya dari dukun misalnya gitu ya. Nah itu bisa ada perjanjian. Kalau misalnya ada juga yang misalnya diisengin gitu, kayak dicomot. Bisa ada loh dukun-dukun yang bisa nyomot raga orang gitu. Gokil lu. Raganya dicomot, ditaruh di botol, udah loh kayak udah jadi tuyul. Iya. Ya, tapi badan jadi kosong, jadi kayak orang koma gitu. Ya bisa balik. Ngeri juga ya yang kayak gitu-gitu ya. Ngeri. Nah,
Tapi lu kalau misalkan lu udah bisa pindah dimensi, terus lu ketemu nih misalnya ada sosok, terus dia bisa cerita ke lu. Terus misalkan ada nggak sih yang kayak dia cerita tentang dia sedih lah, atau dia tuh dulu tuh gue begini. Jadi akhirnya sesi curhat kayak ini cerita. Cuman bedanya di dimensi lain mungkin. Mostly mereka itu nggak mereka tuh diem. Jadi kalau lu udah nonton Insidious, tahu kan? Udah tahu. Ya, mereka itu sosoknya mereka tuh kalau di dunia dimensi mereka tuh kayak manekin beneran kayak patung diem. Mereka tuh diem kayak diem aja misalnya kayak ya duduk di kursi ya udah duduk di kursi diem kayak gitu. patung. Nggak ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia mau ngomong tiba-tiba blok di sebelah lu aja gitu. Oh maksudnya lu diem nih tiba-tiba ada di sini kayak gitu tiba-tiba langsung dari sebelah. Ada di sebelah terus cerita akhirnya bukan cerita sih kayak yang mereka ngomong tapi mereka tuh bukan yang kayak pecicilan gerak-gerak itu enggak ya, mereka tuh kayak diem kayak gue kali ya. Mereka kan karena gue bilang di sana ke kondisinya kedap suara mereka tuh kayak ngomongnya itu pakai bahasa batin kan. Jadi kayak ngomong tuh kencang banget satu sosok ngomong, lu kayak ngomong udah yang kayak loudspeaker gede banget gitu. Gokil berarti itu. Kencang jadi kayak kedengeran nih mereka ngomongin gempeng apa. Gempeng. Ya, gempeng. Terus waktu itu gue pernah kayak tembus kayak dimensi lain gitu ya. Terus tiba-tiba ada anak kecil tuh. Atau biasa juga nih kayak malam-malam nih ya yang paling nanti mungkin gue bisa kasih lihat gambarnya. Ya cerita bisa tiba-tiba tuh kayak malam-malam jam 3 subuh gitu ya, tiba-tiba gue kebangun ada yang minta gambar. Kalau nggak gue nggak tenang banget. Jadi emang elunya dibangunin sama dia? Bangun, tiba-tiba gue bangun terus yang kayak dia dapet kayak visualnya dia gitu minta digambar. Waktu gue bikin konten tentang genderuwo ya, itu kan gue ngejelek-jelekin genderuwo kan, gue ngejelekin tentang bangsa genderuwo tuh kayak gini. Dia tuh komplain ke gue. Punten ya Nancy. Kasih lihat. Penasaran kan? Tunggu video. Gak bercanda. Oke. Deh.